Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 49. Pernikahan. Kini, Ryu dan Vanilla sudah duduk bersebelahan di sofa ruang duduk yang menjadi penyatu 3 kamar tidur di sekelilingnya. Keduanya hanya diam, tapi Ryu terus saja menggenggam tangan Vanilla. Apa yang kamu lakukan di dalam kamar, Ryu? Bukankah semalam kamu mengatakan pada Dad bahwa kamu akan tidur di sofa? Tanya Robert. Aku tak bisa tidur. Jadi kamu masuk dan seenaknya saja mendekap putriku? Tanya Robert dengan tatapan tajam. Ya, aku memeluknya, jawab Ryu tanpa peduli kemarahan Robert. Selain itu, aku tak melakukan lebih dari yang seharusnya, Dad. Jadi kamu tahu apa kesalahanmu? Tanya Robert. Aku yang salah, Dad. Aku yang meminta Kak Ryu untuk tidur bersamaku. Vanilla berusaha membela Ryu karena melihat kemarahan Robert. Oh, sekarang kamu membela Ryu. Bukankah kamu tak menyukainya? Apa kamu diancam, Van? Tanya Robert yang seakan mulai memperkeruh keadaan. Sayang. Selviana menoleh pada Robert dan mulai memegang lengan suaminya itu. Di sisi yang lain, Win tampak hanya tersenyum melihat tingkah Robert. Dad, ini kesalahanku. Jangan salahkan Vanilla, kata Ryu. Robert menatap keduanya, mereka saling membela satu sama lain. Aku rasa sebaiknya kita segera pulang dan menikahkan mereka. Dad. Vanilla langsung bereaksi, sementara Ryu hanya bisa tersenyum saja. Win pun langsung tertawa karena sejak tadi, ia sangat yakin kalau Robert sedang memainkan sebuah drama untuk Ryu dan Vanilla. Dad tidak mau tahu, kita akan segera kembali. Tapi kami tak melakukan apa-apa, Dad, ujar Vanilla. Lalu bagaimana kalau foto kalian tadi tersebar? Tanya Robert. Tak akan ada yang melakukannya, Dad. Jadi tak perlu menikahkan kami, apalagi cepat-cepat. Vanilla masih tak terima dengan keputusan Robert. Tadi Dad sudah mengambil gambar kalian. Bagaimana kalau gambar itu tersebar? Dad. Sejak tadi Vanilla sudah sangat serius, tapi sepertinya dadinya itu terus saja mempermainkan mereka. Robert menghela nafasnya kemudian menatap Vanilla dan Ryu dengan dalam. Ia berdiri kemudian melangkah pergi menuju kamar tidurnya. Tak ada ucapan apapun lagi yang keluar dari bibir Robert. Dad. Entah mengapa tiba-tiba Vanilla merasa bersalah pada Robert. Ia langsung berdiri dan mengejar Robert, lalu memeluknya dari belakang. Ayo kita kembali, Dad. Aku akan menikah dengan Kak Ryu, kata Vanilla. Senyum mengembang di wajah Ryu, benarkah? Sungguh kamu ingin menikah denganku? Vanilla menoleh dan kini menatap manik mata Ryu. Ryu langsung mendekap Vanilla dengan erat. Aku mencintaimu. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Win, siapkan keberangkatan kita, pinta Robert. Siap, Robert. Misi berhasil, kata Win sambil tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ia bisa mengeluarkan emosinya yang ia tahan sejak tadi. Sebuah acara pernikahan kini telah digelar di sebuah hotel besar di pusat kota London. Pernikahan putri keluarga Smith satu-satunya, dengan putra keluarga Park Higuchi. Aku tak menyangka hari ini akan datang. Aku kira untuk selamanya aku akan hidup sendiri. Batin Ryu menatap pemandangan kota London dari sebuah jendela besar kamar hotel yang nanti malam akan menjadi kamar pengantinnya. Pintu terbuka dan tampak sosok Robert di sana. Kamu sudah siap, Ryu? Sudah, Dad. Ayo. Bersama dengan Robert, Ryu melangkahkan kaki menuju ke sebuah ballroom yang akan menjadi lokasi di mana ia akan mengucapkan janji pernikahannya dan di malam harinya mereka akan mengadakan acara resepsi pernikahan. Jika biasanya pengantin pria yang menunggu kedatangan pengantin wanita, tapi tidak kali ini.
Mata Ryu sudah menangkap sosok seseorang yang begitu cantik, dengan gaun berwarna putih sederhana tapi tetap elegan. Fan. Ryu melangkahkan kakinya lebih cepat, bahkan hingga setengah berlari. Ia langsung menghampiri Vanilla dan meninggalkan Robert yang tadi berjalan tepat di sampingnya. Robert pada akhirnya ikut berlari. Hal itu membuat nafasnya sedikit terengah-engah. "Mengapa kamu meninggalkan Daddy, Ryu?" tanya Robert yang masih mengatur nafasnya. Sylviana langsung mendekat dan mengusap punggung pria yang tak lain adalah suaminya itu, kemudian memberikannya sebotol air mineral. "Maafkan aku, Dad. Aku sudah tak sabar," begitu pula pengantin wanitanya, kata Ryu. Wajah Vanilla langsung memerah mendengar ucapan Ryu. "Kaki. Acara ini tak akan dimulai kalau tak ada Daddy, mengerti?" kata Robert. "Sudah, Robert. Tidak cukupkah kamu membuat drama setiap hari? Aku saja yang melihatnya lelah," ujar Win. Sejak kepulangan mereka dari Jepang, Robert selalu saja menggerutu dan mengeluh. Win yang berada di perusahaan bersamanya merasa jengah. Hanya di Riviera saja ia menyetujui pernikahan Ryu dan Vanilla, padahal ia tak ingin secepat itu berpisah kembali dengan Vanilla yang menurutnya akan dibawa kabur oleh Ryu. Robert berdecak kesal saat mendengar ucapan Win. Lihat saja nanti kalau kedua putri Win akan menikah. Ia akan memastikan sahabatnya itu menangis tak ingin berpisah. "Aku tak melau seperti dirimu, Robert. Aku yakin putriku akan mendapatkan kebahagiaan," kata Win, seolah bisa membaca isi pikiran Robert. Acara pengucapan janji pernikahan pun dilangsungkan. Sepanjang acara, wajah Ryu tampak bersinar, sementara wajah Robert berubah sendu. Ia akan kehilangan putra dan putrinya dalam waktu yang bersamaan. "Tidak," gumamnya sendirian. Kini giliran Sylviana yang berdecak kesal karena melihat tingkah Robert yang kekanak-kanakan. "Bisakah kamu bersikap dewasa, sayang? Apa tanggapan para tamu jika melihat sikapmu? Mereka akan mengira bahwa putra-putrimu menikah karena terpaksa," bisik Sylviana. Robert menghela nafasnya pelan. Jika istrinya sudah berbicara seperti itu, ia harus mengikutinya. Kalau tidak, bisa-bisa ia akan tidur di luar malam ini. Resepsi pernikahan yang dilangsungkan malam ini terlihat begitu mewah. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan dan memadati ballroom yang mampu menampung hingga 1.000 orang lebih itu. Di sepanjang koridor menuju ballroom, tampak karpet merah dibentangkan. Hiasan-hiasan bunga juga seakan menemani langkah kaki para tamu sampai mereka tiba di dalam ballroom. "Kita akan menyambut bersama kedatangan kedua mempelai," kata sang MC sambil mengarahkan tangannya ke arah sisi yang berlawanan dengan panggung. Lampu-lampu dimatikan dan hanya tampak lampu remang di sekeliling ballroom, serta lampu sorot yang kini menyinari pasangan pengantin yang tampak berbahagia dengan acara ini. "Berbahagialah, sayang. Kamu tahu bahwa sejak dulu Vanilla sudah mencintai Ryu, hanya saja tidak berbalas. Saat sekarang mereka berdua saling mencintai, seharusnya kamu berbahagia. Kini keduanya benar-benar menjadi putra-putrimu, sah secara hukum dan agama," kata Sylviana sambil tersenyum. Aku tahu, sayang. Mereka adalah kebahagiaanku. Aku sangat beruntung memilikimu dan memiliki mereka. Terima kasih karena selalu ada di sisiku," kata Robert. "Aku akan selalu ada bagimu dan bagi putra-putri kita," kata Sylviana. "Lihat mereka, semakin besar dan akan bertambah besar. Inilah yang kamu impikan sebelum kita menikah, bukan? Memiliki keluarga besar yang bahagia. Tunggulah aku di sana, sayang. Aku akan datang untuk menemanimu." Batin Gia. Kehancuran kembali menghampiri keluarga Daichi Higuchi. Setelah putranya,
Jiro keluar dari rumah, perceraian dengan Mia pun selesai. Putri Daichi, Kaiya, akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan pria tua yang dulu menikahinya. Kini, Daichi hanya tinggal seorang diri di sebuah rumah yang tak terlalu besar, yang berhasil ia sewa dengan harga murah. Rumah keluarganya telah disita karena banyaknya hutang-hutang yang tak terbayarkan. Sialan! Teriak Daichi ketika wanita selingkuhannya tak ingin menemuinya lagi. Bahkan wanita itu yak menjawab panggilannya dan hanya meninggalkan penyakit di dalam tubuhnya. Arg! Ia kembali berteriak dan mulai menghancurkan barang-barang. Tanpa diketahui oleh Daichi, wanita selingkuhannya juga bermain-main dengan pria lain selain dirinya. Ia hanya mendapatkan kesenangan dari wanita itu jika ia memiliki uang dan itu baru ia sadari saat ini. Daichi melangkahkan kaki menuju ke dapur. Ia membuka lemari pendingin, tapi tak menemukan apapun. Perutnya sangat lapar, apakah ia harus pergi keluar? Rasanya sangat malas sekali. Ia tak mau sampai bertemu dengan orang-orang yang ia kenali dan mungkin saja akan mendapatkan tatapan yang tak ia sukai. Pada akhirnya, Daichi masuk ke dalam kamar tidurnya, di mana hanya ada sebuah kasur tipis. Ia membaringkan badan besarnya di sana. Jiro, Kaiya, apa kalian tak ingin tahu keadaan Dedi? Apa kalian tak ingin bertemu lagi dengan Dad? Daichi pernah mencoba menghubungi keduanya, tapi nomor ponsel mereka seakan tak lagi tersambung. Tubuh Daichi bergetar karena tiba-tiba ada rasa sakit yang tak bisa ia jelaskan. Siang berganti malam, tubuh Daichi mulai mengalami demam tinggi. Ia sakit, tapi ia hanya sendiri, tak ada yang merawatnya. Ingatan demi ingatan mulai terlintas di kepalanya, bagaimana ia lebih memilih menyenangkan selingkuhannya daripada keluarganya. Apa ini karma untukku? Gumam Daichi, Park, kamu pasti senang melihat keadaanku saat ini kan? Ryu dan Vanilla masuk ke dalam kamar hotel yang akan menjadi kamar pengantin mereka. Awalnya Robert meminta keduanya untuk pulang saja ke Mansion Smith. Namun keputusan Robert itu langsung digagalkan oleh Gia. Kamu kira Mommy tak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu pasti akan mengganggu malam pengantin mereka, kata Gia saat itu, membuat Robert berdecak kesal. Ryu mengunci pintu kamar tersebut sesaat setelah mereka masuk. Ia tak mau ada yang mengganggu kebersamaannya dengan Vanilla, siapapun itu. La langsung mendekap Vanilla dari belakang, melingkarkan tangannya di bahu Vanilla dan menenggelamkan wajahnya di ceruk leher wanita yang kini telah sah menjadi istrinya. Terima kasih karena sudah mau berbagi hidupmu denganku. Terima kasih karena mau berada di samping pria tak sempurna sepertiku. Terima kasih atas kesabaranmu menghadapiku yang mungkin telah banyak melukaimu, bisik Ryu. Vanilla memutar tubuhnya dan menatap Ryu sambil tersenyum. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, ia hanya membalas semua ucapan Ryu dengan sebuah dekapan erat. Ryu mengecup pucuk kepala Vanilla dan membalas dekapannya. Lalu tanpa aba-aba, ia menggendong Vanilla dan membawanya ke atas tempat tidur. Manik mata mereka bertemu dan membuat keduanya tenggelam dalam suasana yang berbeda saat ini. Aku mencintaimu, bisik Ryu kemudian menautkan ribiernya dengan ribier pink Vanilla. Tanpa menunggu balasan, Ryu memperdalam kecupan itu untuk Vanilla perlahan. Lama-kelamaan mulai bersemangat karena keduanya mulai terbakar semangat dan rasa yang aduhai yang menggebu. Vanilla tak pernah merasakan hal seperti ini, begitu pula dengan Ryu. Mereka berdua mengikuti rasa yang tercipta, hingga kini keduanya terlihat terekspos sempurna. Vanilla merasa sedikit takut ketika melihat tatapan Ryu.
Ia tak ingin mengecewakan pria di hadapannya meskipun apa yang terjadi di masa lalu, adalah andil dari Ryu juga. Set. Ryu meletakkan jarinya di mulut Vanilla. Ia tahu apa yang ada di dalam pikiran Vanilla saat ini. Aku tahu kesalahanku dulu, tapi aku tak pernah mengizinkannya menyentuhmu, kata Ryu. Malam itu, Leonard memang tak menyentuh Vanilla. Ryu meminta seorang wanita untuk membantunya membuka pakaian Vanilla dan baru mengizinkan Leonard masuk ke dalam setelah kehadiran Dad Robert di sana. Sungguh? Tanya Vanilla. Apa kamu ingin tahu bagaimana rasa sentuhan yang sebenarnya? Lanjut ke bab 50.